Persebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat. Tidak heran jika di lini masa hingga pemberitaan, topik corona selalu kita temukan. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Ada namanya reaksi psikosomatik. Nah, tapi apa sebetulnya reaksi psikosomatik dan bagaimana meredamnya? Kami ajak Anda untuk lebih waspada bagaimana corona bisa mempengaruhi kesehatan jiwa. Kita buka datanya yang sudah kami himpun. Yang pertama kita lihat apa itu psikosomatik. Ini dia, melansir dari Center for Anxiety Disorders.com. Jadi psikosomatik ini adalah pikiran. Jadi bahasa psikosomatik itu terdiri dari dua bahasa, yakni psyche dan juga soma, antara pikiran dan juga tubuh yang saling berhubungan ya. Nah, perasaan-perasaan yang ada di pikiran ini mampu menimbulkan reaksi yang terlihat pada fisik. Jadi kalau pikiran Anda X, jadi tubuh Anda tiba-tiba kayak ngerasanya X gitu. Jadi ada kecemasan atau ketakutan atau sedih dengan intensitas yang berlebihan, maka bisa muncul sejumlah penyakit fisik, bahkan memperparah penyakit yang sudah ada. Ini kalau kita lihat adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas dari saraf otonom. Saraf otonom ini adalah saraf tidak sadar Anda, sistem tak sadar Anda, alam bawah sadar lah kalau biasanya kita bilang ya. Jadi langsung instingnya bekerja di otak yang kemudian ini kerjanya berlebihan. Nah, dalam kasus COVID-19 ini seseorang bisa dengan mudah cemas atau stres karena banyaknya menerima informasi yang mengkhawatirkan. Jadi ada hormon stres. Hormon stres ini kerjanya luar biasa, berlebihan dan mampu mempengaruhi tubuh Anda. Jadi ada information overload ini namanya ya, jadi kecemasan terhadap informasi COVID-19 yang kemudian memicu Anda merasakan gejala-gejala COVID-19 yang Anda ketahui, misalnya demam ataupun gatal tenggorokan. Berikutnya, ini dia, apa aja sih reaksi dari psikosomatik? Nah, ini ada reaksinya yang paling sering dikeluhkan. Ini menurut survei dari Dr. Andri, psikiater klinik di Omni Hospital Alam Sutra ya, tahun 2019. Ada sejumlah keluhan, ada 10 keluhan, yakni ada jantung berdebar, sakit perut, nyeri di leher, lelah, kemudian merasa kurang energi, pusing sempoyongan, asam lambung tinggi, ini sering banget, telinga berdengung, berkeringat banyak, kemudian menggigil ya. Nah, kalau ngomongin soal asam lambung nih, mungkin ya Anda pernah merasakan ini, saya juga sebetulnya ya. Jadi dalam ilmu kedokteran, ini ada namanya istilah poros lambung otak. Nah, poros lambung otak ini yang kemudian menghubungkan antara stres Anda yang kemudian memicu lambung. Jadi saling berhubungan ya. Jadi ini alasannya kenapa kalau kita stres biasanya lambung ikut menerima dampaknya. Jadi secara garis besar stres ini atau depresi dapat mempengaruhi fisik di luar kendali, termasuk tadi mempercepat kerja jantung jadi berdebar, meningkatkan tekanan darah hingga mengganggu pernafasan. Jadi di masa seperti sekarang ini penting banget untuk menjaga hormon stres karena hormon stres ini sifatnya melemahkan tubuh, kemudian mempengaruhi kerja hormon lainnya. Jadi nggak sedikit kasus yang menimbulkan penurunan imunitas tubuh ya. Jadi bikin lelah, kemudian merasa kurang energi, kayak kurang imun gitu. Nah ini padahal kalau di masa seperti ini, masa COVID-19, untuk melawan COVID-19 ya kita butuh imunitas yang bagus. Nah kalau ada reaksi psikosomatik, kemudian imunitas kita tidak bagus, gimana dong cara melawan COVID-19 ya? Nah berikutnya, gimana kemudian bikin Anda tetap waras dan juga meredakan reaksi dari psikosomatik untuk menghindari gejala-gejala seperti gejala corona saat ini ya. Yang pertama, ini kita lihat, batasi konsumsi berita. Nah ini untuk Anda yang mungkin suka sakit kepala gitu, ngelihat angkanya semakin bertambah, di luar negeri angkanya sudah puluhan ribu. Dan berita-berita kematian dan yang mengkhawatirkan lah pokoknya. Jadi saya minta, bukan saya minta Anda untuk tidak lihat berita ya, tapi batasi. Tetap waspada ini dari berita, tapi batasi konsumsinya. Jadi kalau sudah merasa cukup, udah ketahui kemampuan Anda untuk mencerna informasi lah sejauh apa ya, listen to your mind. Nah, selanjutnya adalah puasa media sosial. Ini yang sering lupa gitu ya, karena katanya kalau stay at home, hiburannya cuma sosial media. Padahal kita tahu nggak sedikit hoax yang tersebar di dunia maya. Jadi kita perlu nih membuat diri kita untuk puasa beberapa hari mungkin, tidak untuk bermain media sosial. Selanjutnya termasuk dengan melatih pernafasan atau relaksasi. Kalau dari yang saya baca sih minimal mungkin 10 menit cukup kok untuk tarik nafas, kemudian buang, tarik nafas, kemudian buang. Ada kotaknya, jadi ini cukup beredar di lini masa, gambarnya ada kotak, jadi kalau garisnya di atas kalian tarik,
terus di bawah tahan, terus buang, tahan lagi. Ada, cari aja informasi kayak gitu ya. Kalau gitu nggak apa-apa. Nah, bisa juga selanjutnya adalah kegiatan self care. Ini mungkin yang juga bisa Anda lakukan ketika stay at home atau work from home ya. Bisa mungkin yoga, atau kalau untuk perempuan pakai masker, maskeran ya, bukan masker udara, maskeran, atau mungkin masak kali ya. Nah, selanjutnya juga social distancing. Ini nggak boleh bikin Anda berhenti untuk bersosialisasi. Jadi sosialisasi zaman now bisa dilakukan secara digital, lewat video call. Sekarang lagi hits kayaknya ya, tiba-tiba Zoom. Karena semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi di situ ya. Kemudian WhatsApp call dan segala macamnya. Physical distancing tapi bukan sosialisasinya yang dikurangi ya. Berikutnya adalah, ini tips saya sih, hibur diri, tertawalah. Jadi nonton YouTube yang mungkin komedi, yang nggak bikin mikir keras ya, tapi bikin Anda tertawa, hibur diri Anda sendiri pokoknya. Berikutnya, nah gimana kemudian pengobatan dari psikosomatik ini? Ini dia ada 3 metode yang sebetulnya digunakan untuk meredam dari reaksi psikosomatik. Yang pertama adalah pengobatan somatik. Pengobatan somatik ini orientasinya adalah mengobati organ-organ yang terganggu. Jadi obatnya itu langsung ke misalnya Anda tadi sakit GERD, sakit lambung, ya minumnya obat lambung. Atau badan Anda hangat, minumnya ya paracetamol gitu ya, langsung obatnya ke organ, yang berpengaruh langsung ke organ. Kemudian mengobatnya secara psikologis, yakni psikoterapi dan juga sosioterapi. Kemudian yang ketiga adalah psikofarmakoterapi. Ini adalah penggunaan obat-obatan yang sesuai dengan psikologisnya. Psikologis. Oke, harusnya bisa terlihat ya. Nah, ini pada dasarnya sebetulnya jalan yang ditempuh adalah memperbaiki ketidakseimbangan antara tubuh dan juga pikiran tadi ya, psyche dan soma yang menyebabkan psikosomatik. Tapi belakangan nih ada metode hipnosis atau bahasa trennya lah, mindfulness therapy sudah mulai diterima oleh sejumlah kalangan medis dan menjadi salah satu cara yang ampuh untuk melawan psikosomatik.